Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya beb. Nah jadi apa kabar buat kalian semua? Apakah kalian sudah makan atau sudahkah berolahraga hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya beb ya. Nah jadi kali ini aku tuh akan membahas mengenai inilah 10 istilah dalam seks yang jarang diketahui. Nah simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah jadi gini beb, yang harus kalian ketahui ini ya, ada beberapa istilah-istilah dalam hubungan bercocok tanam itu yang wajib kalian ketahui beb. Jadi setiap istilah-istilah itu, nah itu ada artinya. Jadi jangan sampai gagal paham kalian gitu. Misalnya nih kalian tahu istilah orgasme, nah tahu namanya gitu ya, tetapi artinya tuh nggak tahu ngapain gitu ya. Nah jadi kalau kalian kagak tahu gitu ya, nanti kalian nimbrung sama temen gitu ya, kalian mau jawab salah jawabannya, jadi malu ya beb ya. Jadi mending kan kudu tahu gitu istilah-istilah dalam seks. Jadi kalau kalian lagi bicara dengan teman gitu, dengan sohib, jadi biar nyambung beb, jangan sampai nggak nyambung ya beb ya, dikira bego nanti. Nah jadi yang harus kalian ketahui apa sih istilah-istilah dalam seks itu. Nah yang pertama itu adalah libido. Nah jadi yang dimaksud dengan libido ini adalah istilah untuk menggambarkan hasrat atau dorongan seksual seseorang. Nah jadi yang harus kalian ketahui beb, tingkat libido setiap orang ini beda-beda ya, jadi nggak sama beb. Lalu yang harus kalian ketahui, libido ini sangat berpengaruh beberapa faktor gitu, seperti kesehatan, stres, dan hubungan emosional. Nah yang selanjutnya di nomor 2 adalah foreplay. Nah ya jadi yang dimaksud dengan foreplay ini beb, itu aktivitas seksual yang dilakukan untuk meningkatkan gairah sebelum bercocok tanam. Nah jadi yang namanya foreplay ini beb, itu mencakup seperti berciuman, sentuhan, dan bisikan mesra ke telinga pasangan tentunya. Jadi kalau kalian udah melakukan foreplay gitu ya, terus kalian sudah lebih dekat dengan pasangan, nah itu tandanya kalian sudah siap untuk bercocok tanam tentunya. Nah yang selanjutnya adalah ejakulasi dini. Nah jadi yang dimaksud dengan ejakulasi dini merupakan kondisi pria ketika seorang pria itu mencapai orgasme dan ejakulasi lebih cepat dari yang diinginkan. Nah jadi yang harus kalian ketahui beb, ejakulasi dini itu bisa menyebabkan stres dan juga ketidakpuasan dalam suatu hubungan intim. Nah yang harus kalian ketahui juga, ada banyak cara untuk mengetahui masalah ini tentunya. Nah di nomor berikutnya adalah klimaks. Nah jadi yang dimaksud dengan klimaks itu adalah puncak dari rangsangan seksual yang biasanya ditandai dengan sensasi orgasme tentunya. Nah jadi yang harus kalian ketahui beb, klimaks ini bisa dirasakan oleh suami dan istri. Nah lalu setiap orang itu punya cara berbeda. Nah di nomor berikutnya ada multiple orgasme. Nah jadi yang dimaksud dengan ini beb, itu kemampuan seseorang, nah biasanya wanita, untuk mencapai beberapa orgasme dalam satu sesi hubungan intim. Nah jadi hal ini beb, itu bisa terjadi dengan cara latihan dan tentunya berkomunikasi dengan baik dengan pasangan sendiri. Kalian pernah dengar dengan kata-kata G-spot nggak?
Nah jadi Beb, G-spot itu adalah area sensitif yang letaknya itu terletak di dalam vagina, sekitar beberapa sentimeter dari pintu masuk, yang bisa memberikan sensasi orgasme intens. Nah jadi kalau suami nih, jika dirangsang dengan tepat tentunya. Nah lalu yang berikutnya adalah afterplay. Jadi ini maksud dengan afterplay ini adalah aktivitas yang dilakukan setelah bercocok tanam, seperti berpelukan, berbicara, dan mandi bersama pasangan. Nah jadi yang harus kalian ketahui nih Beb, yang namanya afterplay ini sangat perlu dilakukan untuk menjaga keintiman dan kepuasan bersama pasangan setelah habis melakukan bercocok tanam tentunya. Nah yang selanjutnya adalah istilah erogenous zone. Nah jadi ini seputar bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan seksual tentunya, seperti leher, perut, telinga, dan zona-zona sensitif lainnya. Nah, jadi zona-zona sensitif yang aku share tadi Beb, nah itu bisa meningkatkan gairah dan kepuasan rangsangan pasangan kalian. Nah di nama berikutnya adalah pelumas. Nah jadi pelumas ini Beb itu digunakan untuk mengurangi gesekan selama bercocok tanam. Jadi pelumas ini Beb itu bisa meningkatkan yang namanya kenyamanan dan juga bisa mengurangi rasa sakit. Nah jadi itu dulu konten aku, semoga kalian paham ya. Nah buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya Beb.